Sahabat sehat, pernahkah Anda merasa kaki sering kesemutan? Atau mungkin mudah pegal dan terasa berat saat melangkah, padahal hanya berdiri sebentar saja? Jika iya, Anda tidak sendirian. Semakin bertambah usia, tubuh kita mengalami penurunan fungsi, terutama di bagian kaki yang memikul beban tubuh setiap hari. Tapi tahukah Anda, ternyata bukan hanya usia atau kelelahan yang membuat kaki melemah? Apa yang kita makan, termasuk buah yang terlihat sehat, bisa diam-diam merusak kesehatan kaki kita. Ya, sahabat sehat, buah memang terkenal sebagai makanan bergizi, tinggi vitamin, dan menyehatkan. Tapi tidak semua buah cocok untuk usia 60, 70, atau 80 tahun. Ada beberapa jenis buah yang bila dikonsumsi berlebihan justru bisa memicu pembengkakan kaki, kesemutan, bahkan memperparah kondisi seperti neuropati dan asam urat. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak menyadari ini karena mengira semua buah itu aman dikonsumsi kapan saja dan sebanyak apapun. Masalahnya bukan pada buahnya saja, tapi kandungan tertentu di dalam buah, seperti gula alami yang disebut fruktosa, kadar asam yang tinggi, atau bahkan kandungan alkohol alami dari buah yang terlalu matang. Semua itu bisa memicu reaksi di dalam tubuh, terutama pada pembuluh darah dan sistem saraf yang mengatur pergerakan kaki. Hasilnya, kaki terasa panas, nyeri, atau bahkan kram di malam hari. Sahabat sehat, bayangkan begini. Kaki kita seperti jalan raya yang setiap hari dilalui mobil besar. Jika jalan itu tidak dirawat dan terus diberi beban, lambat laun retak bahkan rusak. Begitu pula dengan kaki lansia. Dan, beban, itu bisa saja datang dari makanan yang tidak tepat, termasuk buah-buahan yang tampaknya menyehatkan tapi nyatanya berbahaya jika tidak dikontrol. Apalagi, setelah usia 60 tahun, kapasitas tubuh untuk memetabolisme gula menurun drastis. Tubuh jadi lebih lambat memproses fruktosa. Jika berlebihan, gula ini bisa merusak sistem saraf, menurunkan sensitivitas kaki, dan memperburuk kondisi seperti diabetes neuropati, di mana kaki menjadi mati rasa, mudah terluka, dan sulit sembuh. Dan semua itu bisa terjadi hanya karena kebiasaan kecil yang kita anggap sehat, makan buah terlalu sering atau dalam porsi besar. Inilah sebabnya mengapa penting untuk lebih selektif dalam memilih buah setelah usia lanjut. Bukan berarti kita tidak boleh makan buah sama sekali. Bukan begitu. Tapi kita harus tahu buah mana yang benar-benar bermanfaat, dan buah mana yang bisa menjadi racun diam-diam bagi tubuh, terutama bagi kaki kita. Dan dalam video ini, kita akan membahas 8 buah yang paling berbahaya untuk kaki Anda jika dikonsumsi secara rutin oleh lansia. Buah-buahan ini memang lezat dan banyak digemari, tapi bisa membawa dampak besar terhadap kaki, mulai dari nyeri, pegal, hingga komplikasi serius. Jadi, sahabat sehat, simak baik-baik sampai akhir ya, karena Anda mungkin akan terkejut. Ternyata buah yang sering Anda konsumsi setiap hari, justru salah satu dari 8 buah berbahaya ini. Lalu, kenapa gula alami dalam buah bisa jadi pemicu kerusakan kaki? Apa efeknya bagi pembuluh darah dan saraf? Yuk, kita bahas secara lebih dalam di bab berikutnya. Sahabat sehat, kita sering mendengar bahwa gula itu berbahaya. Tapi kebanyakan dari kita hanya mengaitkan itu dengan gula pasir atau minuman manis. Padahal, buah-buahan yang terlihat sehat pun mengandung jenis gula yang disebut fruktosa, dan bila dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak buruk, terutama bagi kesehatan kaki lansia. Fruktosa adalah gula alami yang terkandung dalam banyak buah seperti mangga, semangka, anggur, dan pisang. Meski alami, fruktosa tetaplah gula. Dan setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi seefisien dulu dalam mengolah gula, termasuk fruktosa. Apa akibatnya? Fruktosa yang tidak diproses dengan baik bisa berubah menjadi lemak di hati, memicu peradangan, dan merusak pembuluh darah kecil yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti selang kecil. Jika aliran darah terhambat, maka bagian ujung, dalam hal ini kaki, akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Akibatnya, muncullah gejala seperti kaki dingin, nyeri, kesemutan, atau bahkan luka yang sulit sembuh. Ini bukan cerita menakut-nakuti, melainkan fakta medis yang banyak dialami para lansia tanpa mereka sadari. Tak hanya itu, fruktosa juga memicu resistensi insulin, yang menyebabkan gula darah naik dan tubuh kesulitan mengendalikannya. Akibatnya, kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus akan merusak saraf tepi, terutama di area kaki dan tangan. Gejalanya bisa berupa rasa panas seperti terbakar, kaki seperti ditusuk-tusuk, hingga neuropati diabetik, kondisi serius yang membuat kaki mati rasa dan rentan luka.
Yang membuat ini lebih berbahaya, sahabat sehat, adalah kenyataan bahwa fruktosa tidak menimbulkan rasa kenyang seperti glukosa. Jadi meskipun kita sudah makan banyak buah manis, kita tetap merasa lapar dan bisa terus mengonsumsi dalam jumlah banyak tanpa sadar. Sementara itu, fruktosa tetap bekerja diam-diam merusak sistem metabolisme tubuh kita. Sebagai contoh, satu porsi semangka ukuran sedang bisa mengandung hingga 17 gram fruktosa. Bayangkan jika dimakan setiap hari. Belum lagi jika ditambah buah lain seperti anggur atau mangga. Dalam seminggu saja, akumulasi fruktosa bisa mencapai puluhan hingga ratusan gram. Dan itu cukup untuk memicu kondisi kaki yang memburuk secara perlahan. Sahabat sehat, ada satu hal penting yang perlu diingat. Buah bukan musuh, tapi harus dikonsumsi dengan bijak. Kita tidak mengatakan, jangan makan buah sama sekali. Tapi kita harus paham bahwa tidak semua buah cocok untuk lansia. Kita perlu memilih buah dengan indeks glikemik rendah, kadar gula moderat, dan mengandung serat tinggi agar bisa membantu sistem pencernaan sekaligus menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sayangnya, banyak lansia yang justru terjebak dengan anggapan bahwa buah itu selalu aman, lalu tanpa sadar makan 3-4 jenis buah manis dalam sehari. Akibatnya, bukan hanya kadar gula darah yang naik, tapi kaki pun mulai menunjukkan gejala, kram malam hari, kesemutan, atau rasa lemas yang tak kunjung hilang. Lalu, buah mana yang paling tinggi kandungan fruktosanya? Dan mana yang diam-diam paling sering memicu masalah di kaki para lansia? Yuk, kita bahas buah pertama yang paling berbahaya untuk kaki di bab selanjutnya. Buah ini sering dianggap elegan, warnanya menarik, dan rasanya manis menyegarkan. Tapi siapa sangka, di balik tampilannya yang mewah, buah ini bisa menjadi pemicu utama kaki bengkak dan nyeri. Sahabat sehat, siapa yang tidak suka anggur? Buah mungil ini memang menggoda. Warnanya ungu atau hijau segar, bentuknya lucu, dan rasanya manis menyegarkan. Tak heran jika banyak lansia gemar menjadikan anggur sebagai camilan sehat atau pencuci mulut. Tapi tahukah Anda? Justru karena terlalu sering dianggap sehat, banyak yang tidak menyadari bahwa anggur bisa menjadi salah satu buah paling berbahaya untuk kesehatan kaki, khususnya bagi usia 60 tahun ke atas. Anggur mengandung fruktosa dalam jumlah yang sangat tinggi. Dalam 100 gram anggur, terdapat sekitar 16-18 gram gula alami. Ini artinya, sepiring kecil anggur saja sudah menyumbangkan hampir setengah dari batas konsumsi gula harian yang disarankan untuk lansia. Dan yang lebih berbahaya, anggur ini sangat mudah dikonsumsi dalam jumlah banyak karena teksturnya kecil dan mudah dikunyah. Tapi apa yang membuat anggur begitu merusak kaki? Pertama, anggur bisa memicu lonjakan gula darah dengan cepat. Bagi lansia, sistem metabolisme yang sudah melambat membuat tubuh tidak mampu merespon lonjakan gula secepat orang muda. Gula darah yang naik mendadak ini memicu reaksi peradangan di seluruh tubuh, terutama pada pembuluh darah kecil di kaki. Akibatnya, aliran darah menjadi tidak lancar, dan muncullah gejala seperti kaki bengkak, terasa berat, dan sering kesemutan. Kedua, konsumsi anggur berlebihan bisa memperparah kondisi asam urat. Meski anggur tidak mengandung purin seperti daging merah, namun fruktosa tinggi di dalamnya bisa meningkatkan kadar asam urat secara tidak langsung. Ini terjadi karena fruktosa mempercepat pemecahan zat purin dalam tubuh, dan akhirnya membuat kadar asam urat naik. Hasilnya, kaki menjadi nyeri hebat, terutama di bagian sendi jari-jari dan tumit. Dan ketiga, anggur juga mengandung zat tanin dan senyawa fermentasi alami, terutama jika buahnya mulai terlalu matang atau disimpan terlalu lama. Ini bisa menyebabkan gangguan pada peredaran darah, menambah risiko pembekuan darah kecil di ujung-ujung kaki, dan memperparah gejala neuropati bagi lansia yang sudah mengidap diabetes. Sahabat sehat, ada sebuah kisah nyata dari seorang ibu usia 67 tahun di daerah Jawa Tengah. Beliau senang sekali makan anggur setiap sore, bahkan kadang sampai 1 kilogram seminggu. Awalnya, beliau merasa sehat-sehat saja, tapi lama-lama kakinya sering bengkak, terutama menjelang malam. Setelah diperiksa dokter, ternyata beliau mengalami penumpukan cairan dan kerusakan saraf tepi yang dipicu dari konsumsi gula berlebihan, termasuk dari anggur yang ia anggap tidak berbahaya. Bahkan dalam dunia medis, banyak ahli gizi yang menyarankan agar anggur tidak dijadikan buah rutin untuk lansia, apalagi bagi mereka yang punya riwayat diabetes, asam urat, atau gangguan saraf kaki. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi harus benar-benar dibatasi. Sekali seminggu, dalam porsi kecil, itu pun sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan buah manis lainnya. Karena itu, sahabat sehat, jika Anda memiliki kebiasaan makan anggur tiap hari, mulailah berpikir ulang.
Buah ini memang manis dan segar, tapi bisa memicu berbagai keluhan kaki jika dikonsumsi tanpa kendali. Apalagi jika disandingkan dengan pola makan yang tinggi karbohidrat dan minim serat, maka efeknya terhadap kaki akan terasa lebih cepat. Lalu, buah apalagi yang rasanya lezat, digemari banyak orang, tapi ternyata bisa memicu tekanan darah tinggi dan memperburuk kram kaki? Kita akan masuk ke buah kedua yang jauh lebih berbahaya dari yang Anda kira. Buah ini bahkan disebut-sebut sebagai rajanya buah, karena aromanya yang khas dan rasanya yang legit. Tapi di balik itu semua, tersimpan bahaya besar bagi kaki lansia. Sahabat sehat, siapa yang tidak kenal dengan durian? Buah ini dijuluki sebagai raja buah karena rasanya yang legit, aromanya yang khas, dan teksturnya yang lembut seperti krim. Di banyak daerah, durian bahkan dianggap sebagai sajian mewah dan spesial, sering disantap bersama keluarga, apalagi saat musim panen. Tapi tahukah Anda, di balik kenikmatan itu, tersimpan bahaya besar, terutama bagi kesehatan kaki lansia. Durian mengandung gula alami, lemak jenuh, dan bahkan alkohol alami dari proses fermentasi buah yang terlalu matang. Kombinasi ini sangat berisiko bagi tubuh yang sudah mengalami penurunan metabolisme, apalagi bagi usia 60 tahun ke atas. Salah satu efek langsung dari konsumsi durian berlebihan adalah terganggunya sistem peredaran darah yang berdampak besar pada kaki. Kenapa begitu? Pertama, kandungan gula yang tinggi dalam durian dapat memicu lonjakan glukosa darah secara cepat. Bagi tubuh lansia, lonjakan ini tidak bisa segera diimbangi oleh produksi insulin, sehingga gula darah tinggi bertahan lama di aliran darah. Kondisi ini berisiko merusak pembuluh darah kecil di kaki, membuatnya rapuh, sempit, dan mudah pecah. Akibatnya, kaki menjadi dingin, mudah pegal, bahkan muncul rasa nyeri tajam saat berjalan. Kedua, kandungan lemak jenuh dan senyawa mirip alkohol dalam durian dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah secara mendadak. Tekanan darah yang tinggi memperburuk sirkulasi darah ke kaki dan menyebabkan pembengkakan di pergelangan atau telapak kaki. Tidak jarang, lansia yang baru saja mengonsumsi durian dalam jumlah besar akan mengalami kram malam hari atau kaki terasa kesemutan seperti ditusuk jarum. Ketiga, durian juga bisa memperparah gangguan saraf tepi, neuropati. Kandungan kalorinya yang sangat tinggi, sekitar 150 kalori per 100 gram, bisa memicu peradangan ringan dalam tubuh. Jika dibiarkan terus-menerus, peradangan ini merusak lapisan pelindung saraf, mielin, di bagian bawah tubuh, terutama kaki. Akibatnya, sinyal saraf terganggu, dan muncullah sensasi tidak nyaman, seperti terbakar, tertusuk, atau mati rasa. Sahabat sehat, durian memang lezat, dan sesekali boleh saja dinikmati dalam jumlah kecil. Tapi bagi lansia yang sudah memiliki riwayat darah tinggi, diabetes, atau masalah kaki seperti kesemutan dan kram, durian sebaiknya dihindari sama sekali. Banyak kasus lansia yang mengalami keluhan setelah makan durian, mulai dari pembengkakan di kaki, gangguan tidur karena nyeri, hingga tekanan darah yang melonjak dan memicu komplikasi lainnya. Saya pernah mendengar kisah dari seorang bapak usia 72 tahun di Bandung yang mengeluh kakinya sering sakit dan nyeri setiap malam. Setelah ditelusuri, ternyata beliau gemar makan durian hampir setiap minggu. Ia merasa sehat karena tidak mengalami masalah saat makan. Tapi lambat laun, kakinya mulai kaku saat bangun pagi, sering kesemutan, dan sulit berdiri lama. Setelah berhenti makan durian selama 2 bulan dan mengganti dengan buah rendah gula, keluhannya mulai mereda. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua buah cocok untuk usia lanjut. Apalagi durian, yang dalam tubuh lansia bisa bekerja seperti bom waktu, mengacaukan metabolisme, merusak pembuluh darah, dan menghantam sistem saraf, terutama di bagian kaki. Nah, sahabat sehat, jika Anda masih rutin mengonsumsi durian tanpa kontrol, cobalah pikir ulang. Kesehatan kaki Anda lebih berharga daripada kelezatan sesaat. Lebih baik kita fokus pada buah yang benar-benar mendukung fungsi kaki dan saraf tubuh. Lalu, buah apalagi yang diam-diam bisa membuat kaki kesemutan dan bengkak? Apalagi jika dikonsumsi saat cuaca panas atau kondisi perut kosong? Kita akan bahas buah selanjutnya, yang meskipun wangi dan populer di musim-musim tertentu, ternyata bisa memicu peradangan dan gas dalam tubuh. Sahabat sehat, siapa yang tak kenal dengan nangka? Buah tropis beraroma khas ini sering dijadikan campuran kolak, gorengan, bahkan dimakan langsung dalam keadaan matang. Rasanya manis, teksturnya kenyal, dan aromanya kuat. Di banyak rumah di pedesaan, pohon nangka tumbuh subur dan sering dijadikan camilan alami. Tapi siapa sangka, di balik kenikmatan itu tersembunyi bahaya yang nyata bagi kesehatan kaki, terutama pada usia lanjut.
Nangka mengandung fruktosa tinggi, serat tidak larut air yang sulit dicerna dalam jumlah besar, serta menghasilkan gas saat proses fermentasi di dalam tubuh. Kombinasi ini menjadikannya sebagai buah yang berpotensi besar memicu peradangan dalam tubuh, khususnya di area perut dan sistem saraf tepi. Pertama-tama, mari kita bahas kandungan gulanya. Dalam 100 gram nangka, terdapat sekitar 19 gram gula alami, jumlah yang tergolong sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari mangga atau semangka. Bagi lansia, lonjakan gula dari nangka bisa mempercepat kerusakan saraf tepi, terutama bila dikonsumsi rutin dalam porsi besar. Hasilnya, kaki sering kesemutan, terasa tegang, bahkan bisa muncul sensasi panas dan tertusuk. Selain itu, sahabat sehat, nangka juga dikenal sebagai buah penghasil gas, karena mengandung jenis serat tertentu yang dalam tubuh lansia sulit dicerna dengan cepat. Gas yang menumpuk dalam sistem pencernaan ini bisa mendorong diafragma dan menekan pembuluh darah utama, menyebabkan peredaran darah terganggu, yang paling terasa efeknya di bagian bawah tubuh, termasuk kaki. Itulah sebabnya, setelah makan nangka dalam jumlah banyak, sebagian orang merasa kakinya lemas, atau bahkan kram di malam hari. Tak berhenti di situ. Nangka juga memiliki efek diuretik ringan yang bisa memicu dehidrasi ringan. Ketika tubuh kekurangan cairan, otot kaki lebih mudah mengalami ketegangan dan saraf lebih sensitif terhadap nyeri. Bagi lansia yang sudah punya keluhan seperti asam urat, diabetes, atau tekanan darah tinggi, maka nangka bisa menjadi pemicu gelombang efek samping, dimulai dari sakit perut ringan, lalu menjalar ke kaki yang terasa berat dan tidak stabil saat melangkah. Ada kisah menarik dari seorang nenek usia 70 tahun di Yogyakarta yang tiap sore mengonsumsi nangka karena mengira itu lebih sehat daripada gorengan. Setelah sebulan, ia mengeluhkan nyeri kaki seperti ditarik-tarik, terutama saat bangun pagi. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami peradangan ringan pada saraf tepi akibat pola makan tinggi fruktosa dan rendah serat seimbang. Setelah mengganti nangka dengan buah rendah gula seperti jambu biji dan alpukat, keluhannya mulai berkurang drastis dalam 2 minggu. Sahabat sehat, bukan berarti nangka tidak boleh dimakan sama sekali. Tapi untuk usia 60 tahun ke atas, porsi harus sangat dibatasi dan tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Lebih baik dijadikan sesekali saja, dan itu pun dalam kondisi perut yang tidak kosong, agar gas yang dihasilkan tidak membuat tekanan berlebihan di dalam perut dan memicu nyeri di bagian bawah tubuh. Ingat, kesehatan kaki tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas fisik atau usia, tapi juga sangat ditentukan dari apa yang masuk ke dalam tubuh. Dan buah-buahan seperti nangka, jika tidak disikapi dengan bijak, bisa menjadi musuh dalam selimut yang perlahan merusak kenyamanan langkah kaki Anda. Lalu, sahabat sehat, ada satu buah lagi yang sangat umum, bahkan sering dianggap sebagai buah sarapan sehat. Tapi jika buah ini terlalu matang, justru bisa memicu lonjakan gula yang sangat cepat dan memperburuk gejala kesemutan dan nyeri kaki. Pisang adalah buah yang sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Harganya murah, mudah ditemukan, dan sering dianggap sebagai camilan sehat untuk sarapan. Banyak lansia juga menjadikan pisang sebagai pilihan utama karena lembut, mudah dikunyah, dan tidak asam. Tapi sayangnya, pisang yang terlalu matang bisa menjadi penyebab utama berbagai keluhan kaki pada usia lanjut. Kenapa pisang matang berlebih bisa begitu berbahaya? Pisang matang mengandung kadar gula yang jauh lebih tinggi daripada pisang setengah matang. Ketika kulitnya sudah penuh bintik-bintik hitam dan dagingnya sangat lembek, saat itulah kandungan fruktosa dan glukosa di dalamnya meningkat tajam. Ini karena pati alami di dalam pisang berubah menjadi gula sederhana seiring proses pematangan. Dan bagi lansia, kondisi ini sangat berisiko. Tubuh lansia tidak lagi optimal dalam mengolah lonjakan gula darah. Ketika Anda mengonsumsi pisang yang sangat matang, kadar gula darah akan naik secara mendadak. Dampaknya, tubuh melepaskan insulin dalam jumlah besar, tapi seringkali tidak cukup cepat untuk mengimbangi lonjakan gula tersebut. Hasil akhirnya, kadar gula tidak stabil, peredaran darah terganggu, dan saraf, terutama di area kaki, menjadi sensitif. Gejala yang sering muncul, kaki kesemutan, rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk, hingga kram saat malam. Tak hanya itu, sahabat sehat, pisang juga mengandung kalium, potasium, dalam jumlah tinggi. Kalium sangat penting untuk otot dan saraf, tapi kadar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah justru bisa memicu kontraksi otot yang tidak normal. Jika dikonsumsi berlebihan, terutama pisang matang berlebih, maka bisa terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Kondisi ini membuat otot kaki cepat lelah, terasa berat, atau bahkan tiba-tiba kram saat Anda tidur malam. Ada juga efek dari tingginya kandungan triptofan dalam pisang.
Meskipun zat ini membantu tidur lebih nyenyak, jika dikombinasikan dengan kelebihan gula, bisa menurunkan tekanan darah secara mendadak dan memperburuk sirkulasi darah ke kaki. Aliran darah yang tersendat ini bisa menyebabkan kaki menjadi dingin dan mati rasa, terutama bagi lansia yang sudah memiliki riwayat diabetes atau tekanan darah rendah. Sahabat sehat, ada kisah nyata dari seorang ibu usia 65 tahun di daerah Magelang. Ia rutin makan 2 pisang matang setiap pagi dan 1 lagi sebelum tidur. Setelah beberapa minggu, ia mulai merasakan kaki sering kram malam hari dan bangun tidur dengan rasa pegal di betis. Setelah konsultasi dengan dokter gizi, ternyata asupan gulanya melonjak karena kebiasaan makan pisang terlalu matang. Ketika ia mengurangi konsumsi pisang dan menggantinya dengan buah rendah gula seperti apel hijau atau jambu biji, keluhannya berkurang dalam 2 minggu. Jadi, bukan berarti kita harus membuang pisang dari menu sehari-hari. Tapi kuncinya adalah mengontrol tingkat kematangannya dan porsi yang dikonsumsi. Pisang setengah matang, yang masih sedikit keras dan belum terlalu manis, justru lebih baik untuk tubuh karena indeks glikemiknya lebih rendah. Dan ingat, 1 buah pisang sudah cukup, lebih dari itu, apalagi yang terlalu matang, bisa jadi racun diam-diam untuk kaki. Lalu, sahabat sehat, ada 1 lagi buah yang tak kalah manis dan sering menjadi favorit di musim panas. Buah ini tampak menyegarkan, tinggi air, dan cocok disantap dingin. Tapi jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan pembengkakan dan nyeri kaki karena efeknya pada gula darah dan tekanan cairan tubuh. Siapa yang bisa menolak mangga? Apalagi saat musim panen tiba, harganya murah, rasanya manis sekali, dan bisa diolah menjadi jus, rujak, atau dimakan langsung. Banyak orang berpikir mangga itu sehat karena kaya vitamin C dan serat. Tapi, bagi lansia, mangga bisa menjadi buah yang memicu bencana diam-diam pada kaki, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Dalam 100 gram buah mangga, terdapat sekitar 15-17 gram fruktosa, dan itu tergolong sangat tinggi. Bayangkan jika Anda makan 1 mangga besar berukuran 300-400 gram, maka tubuh Anda bisa menerima lebih dari 50 gram gula alami sekaligus. Padahal, bagi lansia, batas aman konsumsi gula per hari sebaiknya tidak lebih dari 25 gram. Artinya, 1 mangga besar saja sudah melebihi 2 kali lipat dari batas aman. Apa dampaknya bagi kaki? Yang pertama adalah pembebanan pada pembuluh darah kecil di area kaki. Gula yang tinggi menyebabkan darah menjadi lebih kental, memperlambat aliran darah ke ujung-ujung tubuh. Ini yang membuat kaki terasa berat, cepat lelah, dan mulai kesemutan. Apalagi jika Anda memiliki riwayat diabetes atau hipertensi, kondisi ini akan memperparah keluhan pada bagian kaki dan betis. Kedua, mangga juga meningkatkan risiko asam urat. Meski bukan buah tinggi purin, namun fruktosa dari mangga dapat menstimulasi hati untuk memproduksi lebih banyak asam urat. Ketika asam urat menumpuk dalam darah, ia akan membentuk kristal tajam di persendian, terutama jempol kaki, tumit, dan pergelangan. Akibatnya, timbul nyeri hebat, bengkak, dan bahkan sulit berjalan. Ketiga, mangga yang terlalu matang memiliki indeks glikemik tinggi, yang berarti dapat meningkatkan gula darah dengan sangat cepat. Bagi lansia yang sudah mulai kehilangan sensitivitas saraf kaki, lonjakan gula darah seperti ini akan memperburuk gejala neuropati diabetik, kondisi di mana saraf kaki rusak dan penderita merasa seolah-olah kakinya terbakar, tertusuk jarum, atau malah mati rasa. Sahabat sehat, tak sedikit lansia yang menjadikan jus mangga sebagai minuman favorit saat siang hari. Tapi yang sering luput dari perhatian adalah, jus mangga seringkali dikonsumsi tanpa serat, alias hanya air manisnya saja. Ini lebih cepat menaikkan gula darah dan membebani pankreas serta pembuluh darah. Tak heran jika setelahnya, kaki terasa tidak nyaman dan tubuh jadi lebih mudah lemas. Ada satu kisah dari seorang ibu usia 68 tahun di Cirebon. Beliau suka sekali membuat jus mangga setiap pagi karena merasa itu membuatnya lebih segar. Tapi setelah 3 minggu, ia mulai mengeluh kakinya sering kesemutan bahkan saat duduk, dan jempol kaki kadang terasa panas. Setelah dicek, kadar gula darahnya naik drastis. Setelah menghentikan konsumsi mangga dan menggantinya dengan buah rendah gula, keluhannya perlahan menghilang. Jadi, sahabat sehat, jika Anda masih menjadikan mangga sebagai camilan harian, cobalah mulai kurangi. Mangga sesekali tidak apa-apa, tapi hindari konsumsi rutin dalam jumlah besar. Dan jangan pernah menjadikan jus mangga sebagai minuman harian, apalagi tanpa ampas. Lebih baik pilih buah dengan indeks glikemik rendah seperti apel hijau, pir, atau stroberi. Selanjutnya,
kita akan membahas satu buah yang tampaknya paling aman karena tinggi kandungan air dan sering dikonsumsi di musim panas. Tapi ternyata, jika dimakan terlalu banyak, buah ini bisa membuat peredaran darah kacau dan kaki menjadi bengkak atau kram. Siapa yang tak suka semangka? Buah ini identik dengan cuaca panas dan hari-hari santai. Rasanya manis, kandungan airnya tinggi, dan memberi kesan menyegarkan setiap kali dikunyah. Banyak lansia menganggap semangka sebagai buah yang aman, apalagi karena membantu mencegah dehidrasi. Tapi ternyata, jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah besar, semangka bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan kaki. Mari kita bahas satu persatu bahayanya. Pertama, meskipun semangka terdiri dari lebih dari 90% air, sisanya adalah gula alami dalam bentuk fruktosa. Dalam 150 gram semangka, sekitar satu potong besar, terkandung hingga 11-12 gram gula. Tidak terasa banyak, tapi semangka sering dikonsumsi dalam jumlah besar karena ringan dan tidak bikin kenyang. Satu porsi besar bisa menyumbang lebih dari 30 gram gula, bahkan tanpa disadari. Bagi lansia, kelebihan fruktosa ini akan memicu lonjakan gula darah yang cepat. Aliran darah menjadi lebih kental, dan tekanan osmotik dalam tubuh meningkat. Dampaknya, pembuluh darah kecil di kaki menjadi lebih tegang, dan cairan lebih mudah merembes keluar ke jaringan sekitar. Inilah yang menyebabkan kaki terasa bengkak, berat, dan pegal setelah makan semangka berlebihan. Kedua, semangka mengandung senyawa sitrulin, yang dalam jumlah kecil memang bisa membantu melancarkan aliran darah. Tapi jika terlalu banyak, terutama pada orang lanjut usia yang memiliki gangguan fungsi ginjal atau pembuluh darah yang melemah, maka sitrulin bisa memperlebar pembuluh darah secara tidak terkendali. Akibatnya, tekanan darah turun drastis dan sirkulasi ke bagian kaki menjadi tidak lancar, menyebabkan kaki terasa dingin, kesemutan, atau bahkan kram mendadak. Ketiga, semangka adalah buah yang cepat dicerna, apalagi jika dimakan dalam kondisi perut kosong. Proses pencernaan yang terlalu cepat ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutama jika tubuh tidak cukup cairan dari sumber lain. Otot kaki yang tidak mendapat cukup kalium dan magnesium bisa menjadi lebih mudah tegang dan mengalami kontraksi tiba-tiba, terutama saat tidur malam. Efeknya, kram malam hari yang menyakitkan. Sahabat sehat, ada cerita dari seorang kakek usia 70 tahun di Karawang. Beliau memiliki kebiasaan minum jus semangka setiap siang, karena merasa tubuhnya jadi lebih dingin dan segar. Namun, setelah 3 minggu, ia mulai merasa pergelangan kakinya sering bengkak, dan kerap kali mengalami kram saat bangun pagi. Setelah diperiksa, tekanan darahnya sedikit menurun, dan terjadi ketidakseimbangan kadar natrium dan kalium dalam tubuh. Ketika ia menghentikan konsumsi semangka harian dan menggantinya dengan air kelapa alami tanpa tambahan gula, kondisinya membaik hanya dalam 2 minggu. Hal ini membuktikan bahwa semangka bukan tanpa risiko. Memang segar dan terlihat sehat, tapi jika dimakan terlalu banyak, apalagi tanpa memperhatikan keseimbangan elektrolit dan gula darah, maka justru bisa menjadi pemicu masalah kaki yang serius. Jadi, sahabat sehat, jika Anda suka semangka, pastikan untuk mengonsumsinya dalam jumlah sedang, tidak lebih dari 1 potong besar sehari. Jangan dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa ampas, dan hindari saat perut kosong. Perhatikan juga jika kaki mulai terasa berat atau bengkak. Itu bisa jadi sinyal bahwa tubuh Anda tidak merespon semangka dengan baik. Selanjutnya, ada satu buah yang sering dianggap penetral perut, sering disarankan untuk pencernaan, dan disukai karena teksturnya lembut. Tapi ternyata, bagi sebagian lansia, buah ini justru bisa mengganggu saraf kaki dan memperparah gejala kesemutan. Pepaya sering disebut sebagai buah yang ramah untuk lansia. Teksturnya lembut, mudah dicerna, dan dipercaya membantu melancarkan bab. Tak heran, banyak orang tua yang menjadikannya buah andalan setiap pagi. Tapi di balik semua manfaat itu, ada sisi bahaya yang tak banyak diketahui, terutama jika pepaya matang dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Apa bahayanya? Pepaya yang terlalu matang mengandung fruktosa cukup tinggi, serta enzim papain dan serat larut yang, jika jumlahnya berlebihan, dapat mengacaukan sistem pencernaan dan merangsang sistem saraf secara berlebihan. Akibatnya bisa terasa hingga ke ujung-ujung kaki. Pertama, pepaya matang mempercepat proses fermentasi dalam lambung, terutama jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Ini akan menghasilkan gas berlebih, menyebabkan perut kembung, dan menekan diafragma serta pembuluh darah utama. Kondisi ini mempersempit sirkulasi darah ke bagian bawah tubuh, yang membuat kaki menjadi cepat lelah, pegal, bahkan kesemutan. Kedua,
Kandungan papain dalam pepaya sebenarnya baik dalam jumlah kecil karena membantu pemecahan protein. Tapi bila terlalu sering dikonsumsi, misalnya setiap pagi dan malam, papain bisa memicu iritasi ringan pada dinding usus dan meningkatkan sensitivitas sistem saraf tepi. Efeknya terasa seperti tekanan pada saraf di kaki, yang bisa menimbulkan sensasi geli, nyeri seperti ditusuk, hingga kram malam hari. Ketiga, pepaya juga mengandung beta-karoten dalam kadar tinggi. Meskipun ini baik untuk mata dan kulit, kelebihan beta-karoten bisa memicu penumpukan vitamin A, yang dapat menyebabkan rasa kaku di persendian dan kelelahan otot. Banyak lansia yang mengira ini hanya pegal biasa, padahal itu adalah reaksi tubuh terhadap asupan nutrisi yang tidak seimbang. Sahabat sehat, ada satu kisah dari seorang nenek usia 72 tahun di Surabaya yang gemar makan pepaya setiap pagi dan sore. Ia merasa sehat dan lancar buang air besar, tapi mulai mengalami keluhan kaki berat saat melangkah dan nyeri di betis. Setelah berkonsultasi, dokter menemukan bahwa ia mengalami gangguan ringan pada saraf perifer, dan salah satu penyebabnya adalah akumulasi asupan pepaya yang berlebihan selama berbulan-bulan tanpa disadari. Yang sering dilupakan adalah bahwa pepaya, seperti buah lainnya, jika dikonsumsi terlalu sering, bisa menjadi sumber kelebihan fruktosa, enzim, dan nutrien yang berlebihan. Apalagi bagi lansia yang fungsi hati dan ginjalnya sudah tidak sekuat dulu, pemrosesan zat-zat ini menjadi lebih lambat dan lebih mudah menyebabkan efek samping. Jadi, apakah pepaya dilarang total? Tentu tidak. Pepaya tetap bisa dinikmati, tapi dengan aturan, cukup 2-3 kali seminggu, hindari saat perut kosong, dan batasi porsinya tidak lebih dari 1 potong kecil. Sebisa mungkin, kombinasikan dengan buah lain yang rendah gula dan tidak menyebabkan fermentasi berlebih di perut. Nah, sahabat sehat, ada satu lagi buah terakhir dalam daftar ini. Buah ini sering muncul saat musim tertentu, punya rasa manis asam yang menyegarkan, dan kadang dikira aman karena bentuknya kecil. Tapi justru buah ini mengandung gula tersembunyi dan senyawa fermentasi yang bisa membuat kaki membengkak dan terasa nyeri seperti tertusuk. Apa itu? Saat musim panen tiba, rambutan jadi primadona. Warnanya merah cerah, bentuknya unik dengan rambut-rambut halus di kulit, dan rasanya manis menyegarkan. Banyak yang berpikir bahwa karena ukurannya kecil dan teksturnya ringan, rambutan aman dikonsumsi dalam jumlah banyak. Namun justru disinilah letak bahayanya, terutama bagi kaki Anda. Rambutan yang sudah terlalu matang atau disimpan terlalu lama mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi serta senyawa alkohol alami hasil fermentasi. Dua hal inilah yang bisa memicu berbagai gangguan pada tubuh lansia, termasuk pembengkakan kaki, rasa berat saat berjalan, hingga nyeri yang menusuk di persendian. Mari kita telusuri bahayanya satu persatu. Pertama, kandungan gula dalam rambutan tergolong sangat tinggi. Dalam 100 gram rambutan, terkandung sekitar 20 gram gula, sebagian besar dalam bentuk fruktosa. Ini lebih tinggi dari pisang dan pepaya. Bagi tubuh lansia, konsumsi 4-5 buah rambutan saja bisa menyentuh batas maksimal konsumsi gula harian. Gula ini akan masuk cepat ke aliran darah, menaikkan kadar glukosa secara drastis, dan memperlambat sirkulasi darah, terutama ke area paling ujung tubuh, yaitu kaki. Akibatnya, pembuluh darah kecil di kaki menjadi tegang dan sempit, menyebabkan aliran darah tidak optimal. Inilah yang membuat kaki terasa bengkak, berat, bahkan seperti dipukul-pukul dari dalam. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka akan muncul gejala seperti kaki kesemutan, panas, dan gangguan tidur karena nyeri. Kedua, rambutan matang mengandung senyawa mirip alkohol yang dihasilkan secara alami saat fermentasi gula di dalam daging buah. Senyawa ini bisa menyebabkan vasodilatasi mendadak, yaitu pelebaran pembuluh darah yang tidak terkontrol. Efeknya bisa berupa penurunan tekanan darah, sirkulasi tidak merata, dan penumpukan cairan di tungkai bawah. Tidak sedikit lansia yang mengalami bengkak di pergelangan kaki atau jari-jari kaki membesar setelah makan rambutan terlalu banyak. Ketiga, konsumsi rambutan berlebihan juga bisa memicu reaksi asam pada tubuh, terutama bila dikonsumsi bersama buah lain seperti mangga atau nanas. Kondisi tubuh yang terlalu asam membuat jaringan otot dan saraf jadi lebih rentan mengalami peradangan. Ini bisa menjelaskan kenapa kaki terasa tegang, mudah kram, dan sulit digerakkan saat bangun pagi. Sahabat sehat, ada satu kisah dari seorang bapak usia 65 tahun di Purworejo. Ia sangat suka rambutan, bahkan bisa makan 1 ikat setiap sore. Selama sebulan, ia mengeluhkan kakinya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum dan bengkak di malam hari. Setelah diperiksa,
Ternyata kadar gula darahnya naik tajam dan tekanan darahnya tidak stabil. Setelah berhenti makan rambutan dan memperbanyak air putih serta buah rendah gula, keluhannya mulai mereda perlahan-lahan. Perlu diingat, bentuk buah yang kecil bukan berarti risikonya juga kecil. Justru karena rambutan mudah dimakan dalam jumlah banyak, bahaya tersembunyinya jadi makin besar. Apalagi jika Anda memiliki riwayat diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal ringan, rambutan bisa menjadi pencetus masalah yang serius pada kaki Anda. Jadi, sahabat sehat, bila Anda ingin menikmati rambutan, cukup 2-3 buah saja, tidak setiap hari, dan pastikan buah dalam kondisi segar, belum terlalu matang. Hindari makan rambutan setelah makan buah manis lainnya, karena efeknya bisa tumpang tindih dan memperburuk gangguan sirkulasi. Nah, setelah kita bahas tuntas ke-8 buah yang bisa merusak kesehatan kaki lansia, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana mengetahui apakah kaki kita sudah terpengaruh? Apa saja tanda-tanda awalnya? Dan tentu yang tak kalah penting, apa solusi buah yang lebih aman dan bisa membantu memperbaiki kondisi kaki? Kita akan bahas semua itu secara lengkap di bab berikutnya.